Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Anggrini Febrianti, NIM 20204141019, Intan Novitasari, NIM 20204141003, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Proses Perencanaan Strategi, Analisis Pekerjaan, dan SDM. A. Perencanaan sumber daya manusia. 1. Definisi perencanaan sumber daya manusia. Dalam Ian Rodman dan Corey Cooper mengemukakan bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah suatu analisa perencanaan akan kebutuhan sumber daya manusia dari suatu organisasi di masa sekarang dan masa depan, dan pelaksanaan dari rencana tindakan yang akan dilakukan untuk menjamin persediaan yang memadai dari sumber daya manusia. 2. Alasan perencanaan sumber daya manusia. Alasan-alasan dalam perencanaan sumber daya manusia dapat diringkas sebagai berikut. Melalui perencanaan sumber daya manusia memungkinkan untuk menempatkan sumber daya manusia dalam penggunaan yang strategis. Melalui perencanaan sumber daya manusia, resiko yang tidak dapat dihindari ketika perencanaan strategi organisasi dilakukan, karena organisasi biasanya menggunakan model visual dalam sistem sumber daya manusia mereka ketika melakukan perencanaan sumber daya manusia. Melalui perencanaan sumber daya manusia, pengguna yang lebih aktif antara perencanaan dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang dapat dibuat dari sumber daya manusia yang tersedia di dalam operasi organisasi. 3. Proses perencanaan sumber daya manusia. A. Analisa situasi atau pengamatan lingkungan. Tahap pertama dalam perencanaan sumber daya manusia adalah menghubungkan antara fungsi sumber daya manusia dalam sebuah organisasi dengan rencana strategisnya. B. Sebuah analisa situasi SDM saat ini. Biasanya, langkah berikutnya dalam proses perencanaan sumber daya manusia adalah menentukan karakteristik para pekerja yang dipekerjakan oleh organisasi pada saat ini. Ini berarti bahwa sebuah inventaris bagi karyawan saat ini harus dikembangkan. Kadang-kadang inventaris tersebut juga disebut inventaris keterampilan atau sebuah sistem informasi sumber daya manusia. C. Analisa permintaan dan persediaan sumber daya manusia. Langkah kedua dalam perencanaan sumber daya manusia adalah untuk menganalisa kebutuhan masa depan dan persediaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia berlangsung pada dua tingkat, yaitu pada tingkat kuantitatif dan kualitatif tingkat. Tingkat kuantitatif berhubungan dengan memastikan bahwa jumlah yang tepat dari orang yang memiliki kualifikasi yang tepat tersedia pada waktu yang tepat pula. Tingkat kualitatif berhubungan dengan memiliki ketersediaan orang yang tepat, yaitu orang-orang yang mampu berkomunikasi pada tingkat individual maupun kelompok, yang termotivasi, cukup puas, dan loyal. D. Menentukan tujuan sumber daya manusia. Setelah persediaan dan permintaan sumber daya manusia untuk jangka waktu tertentu telah ditentukan, adalah memungkinkan untuk membandingkan permintaan dengan persediaan. Berikut adalah contoh tujuan sumber daya manusia jangka pendek. Meningkatkan jumlah pelamar kerja, mungkin dengan cara kampanye rekrutmen. Menarik calon yang memiliki kualifikasi yang diperlukan. Meningkatkan kualifikasi orang-orang yang dipilih dan ditunjuk. Memastikan bahwa mereka yang telah ditunjuk akan tetap bekerja di dalam organisasi selama mungkin. E. Desain dan implementasi dari rencana sumber daya manusia. Ini adalah fase di mana rencana yang dapat mengarahkan organisasi mencapai tujuan sumber daya manusia harus dirancang dan diimplementasikan. F. Mengumpulkan dan menganalisa informasi yang dapat digunakan sebagai umpan balik.
Sebelumnya, dinyatakan bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah proses yang berkelanjutan. Ini berarti bahwa perencanaan sumber daya manusia tidak harus dilihat sebagai sesuatu yang mungkin dilakukan setahun sekali dan kemudian diabaikan dan dilupakan. Selama periode perencanaan sumber daya manusia telah dilakukan, fungsi perencanaan sumber daya manusia yaitu harus mencari umpan balik tentang kemajuan mengenai tujuan yang telah ditentukan. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Intan Novitasari. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Nur Anggraini Febrianti. B. Analisa pekerjaan. 1. Definisi analisa pekerjaan. Analisa pekerjaan didefinisikan sebagai proses pengumpulan informasi pekerjaan dengan memecah pekerjaan menjadi elemen-elemen dari komponennya dengan tujuan untuk mengidentifikasi apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab pekerjaan tersebut, keterampilan-keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan itu, dan kondisi lingkungan yang bagaimana yang mengelilingi pekerjaan tersebut. Langkah-langkah dalam analisa pekerjaan. Proses dalam analisa pekerjaan terdiri dari beberapa langkah-langkah. 1. Menentukan siapa yang harus melaksanakan analisa pekerjaan. Langkah kedua, periksa keseluruhan organisasi dan kesesuaian untuk setiap pekerjaan. Langkah ini memberikan pandangan yang luas mengenai bagaimana setiap pekerjaan sesuai dengan struktur organisasi secara menyeluruh. Langkah ketiga yaitu tentukan bagaimana informasi analisa pekerjaan akan digunakan. Langkah keempat, pilihlah pekerjaan yang akan dianalisa, dikarenakan hal ini biasanya terlalu mahal dan memakan waktu untuk menganalisa setiap pekerjaan sampel yang mewakili pekerjaan harus dipilih. Langkah kelima yaitu kumpulkan data dengan menggunakan teknik analisa pekerjaan yang dapat diterima. Langkah keenam, siapkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, pengetahuan dan data yang dikumpulkan dalam langkah 1 sampai langkah keenam digunakan sebagai landasan untuk kegiatan sumber daya manusia lainnya. 3. Penggunaan analisa pekerjaan. Analisa pekerjaan merupakan landasan dari manajemen sumber daya manusia. Analisa pekerjaan dapat digunakan dalam setiap kegiatan sumber daya manusia berikut ini. 1. Analisa pekerjaan digunakan untuk menuliskan spesifikasi kerja. 2. Analisa pekerjaan memungkinkan untuk mengatur dan mengintegrasikan tenaga kerja keseluruhan berdasarkan tugas dan tanggung jawab. 3. Analisis dapat menggunakan informasi yang dikumpulkan melalui analisa jabatan untuk tujuan pelatihan dan pengembangan, misalnya kebutuhan pelatihan karyawan, isi dari pelatihan, dan metode pelatihan yang relevan. 4. Analisa pekerjaan menyediakan data dasar yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi kerja. 5. Analisa pekerjaan digunakan untuk menentukan kriteria dan persyaratan untuk penilaian kinerja pemegang jabatan. 6. Analisis pekerjaan dapat digunakan dalam pengembangan karir. 4. Deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan adalah salah satu hasil utama yang diberikan untuk analisa pekerjaan yang sistematis. Ini adalah deskripsi tertulis tentang apa saja yang diperlukan oleh suatu pekerjaan. Meskipun tidak ada format standar untuk sebuah deskripsi pekerjaan, tetapi ini telah mencakup informasi mengenai aspek-aspek tersebut. 1. Jabatan. 2. Ringkasan. 3. Bidang kinerja utama. 4. Peralatan. 5. Lingkungan. 5. Spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan dapat disusun dalam 3 cara, yaitu yang pertama, analisis menilai mana kompetensi yang penting untuk kinerja yang baik. Yang kedua, sekelompok spesialis yang mengetahui tujuan pekerjaan menentukan kompetensi yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan
perilaku. Yang ketiga yaitu tes psikometri digunakan untuk menentukan spesifikasi pekerjaan. Pertama, karyawan diuji dengan berbagai tes psikometri. Kedua, kinerja mereka dinilai untuk menentukan siapa yang lebih sukses dan kurang berhasil pada pekerjaan. Selanjutnya, perbedaan antara tes psikometri kelompok berhasil dan kurang berhasil dianalisa untuk menentukan spesifikasi pekerjaan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.